Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ratilil Qur'ana tartilan. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liashabih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Kemudian sebelum kita ke materi hari ini, akan saya terlebih dahulu. Nanti yang sebut namanya bilang hadir. Alhamdulillah pertemuan ini tidak yang izin ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bersama pada hari ini. Oke anak-anak, untuk hari ini akan membahas sedikit tentang materi. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, hadis tentang faidah kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu bacaan tajwid tentang iqlab. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Di dalam Quran surat Al-Muzammil disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Waratilil Qur'ana tartilan, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Jadi kita tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran itu kita membacanya dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi kita harus membaca Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Jadi kita harus bisa meresapi, kita harus bisa menikmati bacaan kita. Seperti itu ya. Jadi yang bacanya masih tergesa-gesa mulai dari sekarang, coba kita perbaiki untuk bisa lebih perlahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi, yang artinya dikatakan kepada sahabat Al-Quran di akhirat, bacalah, naiklah ke derajat surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi telah disebutkan di dalam hadis, kita dianjurkan juga untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi kesimpulannya adalah, dengan kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, itu bisa menjadi penentu tingkatan surga kita ketika di akhirat. Ya, jadi sebagaimana ketika kita membacanya mungkin tergesa-gesa, itu tidak bisa menjadi patokan kita nanti di akhirat akan seperti apa. Berbeda ketika kita membacanya dengan tartil, maka itu akan bisa menjadi tingkatan derajat kita kelak di akhirat nanti. Maka dari itu, perbaiki dari sekarang dalam membaca Al-Quran. Yang masih tergesa-gesa, pelan-pelan saja, dinikmati ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang hadis yang menjelaskan faedah ketika kita membaca Al-Quran. Disebutkan di sini, diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liashabih, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran di dunia, maka Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong atau syafaat kita di akhirat. Jadi jangan pernah berpikir, baca Al-Quran buat apa gitu kan. Kita harus ingat, ketika kita nanti butuh pertolongan, dan yang akan menolong kita adalah Al-Quran. Ketika kita di semasa di dunia, itu kita membaca Al-Quran. Jadi yang masih malas-malas buat membaca Al-Quran, mulai dari sekarang lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan lebih sering lagi dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang bacaan iqlab. Secara bahasa, iqlab berarti mengganti atau mengubah sesuatu dari bentuknya. Kemudian secara istilah, mengubah atau jadi
ketika berhuruf ba disertai kemudian ketika ba itu di akhir maka kita membacanya dengan dipantulkan seperti itu. Dan huruf iklab itu hanya ada satu, yaitu huruf apa? Ya, betul sekali, huruf ba ya. Jadi huruf iklab itu diingat-ingat cuma ada satu, yaitu huruf ba. Kita masuk ke contohnya di dalam surat Al-Humazah ya, yang bunyinya kalla layumbadanna fil hutomah. Nah, di situ kan tertuliskan layumbada, yang dimana di situ nun sukun itu bertemu dengan huruf ba. Ketika kita baca aslinya itu adalah layunbada, akan tetapi karena di situ hukum bacaannya iklab, maka dibaca layumbada. Nah, dan bacanya itu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus bisa tartil atau perlahan-lahan, kemudian kita harus memperhatikan bacaan, hukum bacaannya ya, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah benar dalam membaca Al-Quran, maka akan menjadi penentu kita seberapa tinggi derajat kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang belum paham. Kalau misal ada yang belum paham bisa ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Gimana, sudah paham semua? Oke, sudah paham semua ya. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Tidak ada yang bergurau ketika pelajaran berlangsung, dan semoga apa yang kita pelajari sekarang bisa bermanfaat untuk keseharian kita dan lebih semangat lagi dalam belajar. Saya ucapkan sekian. Hada minni da wajadtum minni Allah ta'ala glad astaghfiru minkum kasiron. Akhirul kalam alhamdulillah, sumal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.